jika beberapa waktu lalu kita memang sempat dikagetkan dengan penambahan kasus baru akibat dengan pelonggaran PSBB yang mengakibatkan munculnya klaster perkantoran, baru saja pemerintah mengumumkan munculnya klaster baru yaitu klaster long weekend. Klaster long weekend ini memang memiliki dampak yang cukup besar bagi penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan salah satu lokasi yang menjadi sorotan pemerintah adalah DKI Jakarta. Bagaimana tidak, karena memang DKI Jakarta memiliki atau menjadi daerah yang memiliki peningkatan yang cukup tajam. Bahkan pemerintah mengatakan bahwa DKI Jakarta memiliki sejumlah daerah yang cukup beresiko. Dan akibat dari klaster long weekend ini, positivity rate dari DKI Jakarta bahkan juga meningkat yang cukup tinggi dari sebelumnya 8,9%, dan hari ini resmi naik menjadi 9,7%. Artinya bahwa jumlah kasus positif di DKI Jakarta memang terus mengalami peningkatan yang cukup tajam, sehingga memang membuat pemerintah terus mewanti-wanti dan bahkan mungkin ke depannya harus mengambil langkah yang lebih serius. Dan begitu juga dengan klaster long weekend ini juga akibatkan tentu dari daerah-daerah atau juga beberapa kota di sekitar Jakarta, karena long weekend ini menimbulkan jumlah mobilitas dan juga transportasi yang semakin signifikan tentunya. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu di mana pemerintah mengatakan bahwa salah satu alasan tingginya atau meningkat tajamnya jumlah penyebaran COVID-19 adalah ketidakidealannya penggunaan di rumah sakit, di mana keterpakaian rumah sakit saat ini memang disebut tidak ideal. Salah satunya adalah penggunaan dari tidur yang kapasitasnya sudah memenuhi 69%. Begitu juga dengan penggunaan tempat tidur di ICU yang sudah mencapai 77%. Dan angka ini memang tidak dikatakan ideal karena standar WHO sendiri mengatakan bahwa kapasitas rumah sakit idealnya itu harusnya berada di angka 60%. Dan yang cukup miris adalah baru saja Ikatan Dokter Indonesia mengkonfirmasi sekitar 100 dokter Indonesia harus meninggal akibat tingginya penyebaran COVID-19. Dan tentu hal ini juga memprihatinkan jika dilihat dari bagaimana sejumlah dokter dan juga tenaga medis yang terus berada di garda terdepan untuk menangani sejumlah pasien yang terinfeksi dari kasus COVID-19. Selain itu juga tim penanganan COVID-19 mengatakan bahwa jumlah pemeriksaan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini memang juga berada di bawah standar WHO, yang seharusnya WHO menstandarkan sekitar 267.700 orang pemeriksaan dalam satu minggunya. Namun Indonesia baru bisa memenuhi 46,85% saja. Di mana saat ini Indonesia sejak tanggal 24 hingga 30 Agustus baru 125.434 pemeriksaan. Dan angka ini memang terus mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Kita lihat grafik pemeriksaan yang ada di Indonesia memang juga terus mengalami peningkatan, di mana sebelumnya tanggal 10 hingga 16 Agustus ada pemeriksaan 89.000, dan angka ini juga terus naik dari tanggal 17 hingga 27 Agustus menjadi 95.000 pemeriksaan. Meski demikian, ada pun sejumlah kota yang sampai saat ini masih menjadi kontributor terbesar dalam penyebaran COVID-19, yaitu kota Semarang yang dikatakan memiliki kasus aktif sebesar 2.317 kasus aktif. Kemudian Jakarta Pusat yang memiliki kasus aktif sebesar 1.916 kasus. Kemudian Medan sebesar 1.432. Kemudian Surabaya sebesar 1.355 kasus aktif. Dan Makassar di angka 1.209 kasus aktif. Meski demikian, beberapa kabupaten di Jakarta juga disebut memiliki kasus aktif di 1.000 kasus. Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Jakarta Barat yang rata-rata memiliki tambahan kasus 1.000 kasus per harinya. Dan selain itu juga pemerintah harus mengingatkan bahwa kedepannya pemerintah tentu akan melakukan sejumlah protokol, terutama yang ditekankan saat ini adalah tetap melakukan protokol kesehatan dan juga jaga jarak meskipun berada dalam masa weekend ataupun dalam masa liburan, karena saat ini masa liburan ataupun long weekend menjadi klaster baru yang harus diwanti-wanti oleh pemerintah. Dan untuk mendengar lebih lanjut seperti apa klaster long weekend ataupun klaster baru ini,
sudah ada pernyataan resmi dari juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Baru ketika dilacak, ini kemungkinan tanggal penularannya adalah antara tanggal 16 sampai 22 Agustus. Ini adalah saat liburan panjang atau long weekend dan tingkat penularannya cukup tinggi pada periode tersebut. Hal ini bisa terjadi tentunya kami perlu dukungan seluruh masyarakat bahwa kondisi pandemi masih terjadi di seluruh dunia dan kita harus tetap berhati-hati menjalankan protokol kesehatan dengan ketat kapanpun itu agar tidak terjadi kondisi seperti yang dialami oleh DKI dengan liburan panjangnya. Tadi resmi dari juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito